ada hubungannya Prabu Suwilocolo dengan Siliwangi. Siliwangi. Seperti apa hubungannya, Mas? Untuk Siliwangi itu kan berasal dari keturunan Sri Mahapunggung. Sedangkan Sri Mahapunggung ini adalah anak pertama dari Prabu Suwilocolo. Sebentar. Siliwangi itu adalah keturunan dari Sri Mahapunggung. Sedangkan Sri Mahapunggung sendiri adalah anak dari Prabu Suwilocolo. Berarti otomatis ada benang merahnya, keturunan juga. Kita itu terlalu bangga dengan Bagelen. Sepakat nggih? Kita harus bangga dong dengan Bagelen. Tetapi di dalam kebanggaan itu kita tidak bisa menemukan tentang bukti sejarah kerajaan Bagelen itu ada. Bukti sejarah otentik. Kalau dari cerita Babat, itu menceritakan kemasyhuran Bagelen. Dari cerita-cerita sejarah-sejarah yang ada di Pajajaran, Majapahit, Mataram, itu menceritakan Bagelen. Berarti Bagelen memang ada. Tetapi kita sendiri belum bisa menemukan bukti otentik kerajaan Bagelen itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, masih bersama Mas Faisal, anak muda yang belum tua, penikmat, pecinta, bahkan dia ikut nguri-nguri sejarah Nusantara, Bumi Bagelen salah satunya. Di sesi sebelumnya kita sudah bicara tentang hubungan benang merah Kerajaan Pajajaran sampai Bagelen, dan ada cerita Loano atau Betara Loano, Raden Haryabanga, yang dia masih berliterasi ke Pajajaran atau Siliwangi. Malam ini kita akan meneruskan dari yang sudah kita bincangkan kemarin, hubungannya Pajajaran sampai Bagelen, dan ada cerita Kadipaten Loano. Tetap di WMTV Kreator. Terkait hubungan antara Raden Haryabanga sampai dengan Pajajaran. Ini sepengetahuan saya, dulu Pajajaran itu ada seorang Prabu, seorang Prabu atau Sri Maharaja, itu yang bernama Prabu Munding-Sari. Prabu Munding-Sari atau Prabu Niskalawastu Kencana, yang kemudian oleh masyarakatnya pada waktu itu mendapat julukan Siliwangi. Jadi nama Siliwangi ini sebenarnya tidak hanya merujuk pada satu orang atau satu tokoh saja, Mas Ari, tetapi ada beberapa tokoh. Nah, itu dari asal muasal kata Siliwangi, yang artinya silih itu berarti silih berganti, sedangkan wangi itu ya wewangian harum, senantiasa namanya harum di mata masyarakatnya pada waktu itu. Bisa dipastikan atau kita mencoba untuk melihat gelar Siliwangi itu adalah gelar bagi mereka seorang raja atau pemimpin yang berkuasa, seorang yang bukan sembarangan,
Iya, benar sekali. Yang harum mewangi, maksudnya di era kepemimpinannya itu beliau sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi gelar Siliwangi itu bukan gelar sembarangan. Bukan gelar sembarangan. Lebih tepatnya ke julukan. Julukan. Julukan, iya. Jadi kalau untuk orang-orang kerajaan ya zaman dulu ini, seperti mungkin ada kerajaan Majapahit, nah ini kita akan membahas ke Pajajaran. Ya. Jadi untuk leluhur-leluhur kita dulu itu mempunyai nama tidak hanya satu, Mas Ari. Jadi ada nama asli, ada nama julukan, dan ada nama gelar. Nah, di sini karena mempunyai banyak nama, terkadang sejarah itu antara satu dengan yang lain menyebutnya berbeda, padahal itu merujuk pada satu nama. Sedangkan untuk Prabu Siliwangi I, Prabu Siliwangi I atau Prabu Munding Sari ini, dan bergelar Prabu Niskala Wastu Kencana. Nah, dari Prabu Niskala Wastu Kencana ini, sepengetahuan saya, juga mempunyai keturunan. Keturunan itu ada dua yang saat itu mendominasi. Jadi yang satu mendapat tugas atau warisan itu untuk memerintah kerajaan Sunda, sedangkan yang satu memerintah kerajaan Galuh. Nah, yang di Sunda ini ada salah satu putra yang bernama Bunisora. Sedangkan yang berada di kerajaan Galuh itu adalah Niskala Kencana atau Jaya Dewata. Nah, kemudian dari dua tokoh tersebut, kebetulan untuk Jaya Dewata ini tidak memiliki putra. Sedangkan beliau juga ingin mewariskan tahtanya kepada keturunannya. Kemudian ada Sayembara. Sayembara di sini adalah memperebutkan salah seorang putri yang mungkin pada waktu itu mungkin sangat cantik jelita, sehingga memikat istilahnya beberapa raja di tanah Pasundan. Itu yang bernama Putri Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang. Ya, itu memang berasal dari Sayembara. Nah, di sini Prabu Jaya Dewata atau Niskala Kencana ini saat mengikuti Sayembara itu kebetulan bertemu dengan salah satu keturunan dari saudaranya sendiri, dari Bunisora, yaitu yang bernama Amuk Marugul. Dari Amuk Marugul mereka bertarung istilahnya beradu sakti ilmu kanuragan. Cuman pada waktu Sayembara ini Prabu Jaya Dewata atau Niskala Kencana itu menggunakan nama samaran. Nama sarannya itu adalah Pemanah Rasa. Jadi zaman biyen iki orang-orang hebat itu masih menggunakan nama samaran untuk menutupi siapa sebenarnya dia. Siapa sebenarnya beliau. Karena kan untuk kepercayaan ataupun mungkin etika masyarakat pada waktu itu sangat istilahnya sangat tabu untuk menyebut nama asli. Jadi nama asli dari pemimpin-pemimpin mereka atau raja-raja mereka itu hanya disebut saat mungkin upacara-upacara tertentu atau upacara penobatan. Jadi tidak sembarangan boleh disebut karena itu menjadi hal yang tabu. Boleh disebut itu hanya julukannya saja. Jadi untuk gelar dan nama asli memang tidak boleh disebut, Mas. Jadi nama asli itu dianggap sebagai nama yang sangat sakral. Sama nama yang sangat sakral. Makanya pada akhirnya karena kesakralan untuk menyebut nama asli, akhirnya masyarakat mengenal hanya istilah Siliwangi I, Siliwangi II, dan seterusnya. Seperti itu, Mas. Itu ceritanya. Kalau sejarah yang ada di Purworejo, Kadipaten Loano, iya. Raden Haryo Bangga, itu dia berliterasinya ke Galuh, kerajaan Galuh, atau ke Pajajarannya? Itu berliterasinya ke kerajaan Pakuan Pajajaran. Oh, Pakuan Pajajaran. Ya, ini nyambung ke cerita yang tadi, Mas Ari. Jadi dari perebutan Nyi Subang Larang itu, kemudian saudara dari Jaya Dewata ini yang bernama Amuk Marugul itu mengetahui kalau ternyata pesaingnya sendiri adalah saudaranya. Kemudian si Amuk Marugul ini
sengaja mengalah karena sudah mengetahui misi Jaya Dewata untuk mendapatkan Nyi Subang Larang itu diantaranya adalah untuk memiliki keturunan. Iya, karena dari pernikahan sebelumnya Jaya Dewata belum mempunyai keturunan sama sekali. Akhirnya Prabu Amukmarugul pun mengalah, walaupun pada waktu itu mungkin tetap ada acting lah, tetap ada acting pertempuran, tapi sebenarnya itu mengalah karena untuk sudah tahu itu mengabsahkan sayembara tersebut, beliau mengalah. Iya benar, karena istilahnya ngalah untuk sedulur. Karena kita jadi pertempuran tahu, atau adu kanuragan, iya, itu hanya sebagai caranya ya ben orang yang menonton yang menyaksikan itu iya, melihat ini sebagai sayembara yang objektif dan adil, dan adil. Iya, seperti itu. Nah, dari sini akhirnya menikahlah antara Nyi Subang Larang dan Prabu Jaya Dewata atau Niskala Kencana yang kemudian mempunyai turunan. Nah, dari keturunan inilah akhirnya antara kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda itu bisa bersatu. Nah, dari beberapa literasi juga ada yang menyebutkan dari persatuan dua kerajaan inilah yang disebut Pajajaran atau dua kerajaan yang setara atau sejajar. Itu dari istilah itu Pajajaran lahir, Mas. Jadi bisa dikatakan bahwa Prabu Jaya Dewata karena beliau sudah bisa mempersatukan antara dua kerajaan yaitu Sunda dan Galuh, ada yang menyebut bahwa beliau adalah Siliwangi yang kedua. Siliwangi yang kedua. Tadi saya sempat menyimak yang disampaikan oleh Mas Faisal itu tentang ada dua putra mahkota, yang satu mengelola kerajaan Sunda dan yang satu mengelola kerajaan Galuh. Saya nggak bisa membayangkan di dalam satu wilayah itu ada dua kerajaan. Sepengetahuan saya, jika ada dua kerajaan, maka salah satunya harus ditaklukkan. Harus ditaklukkan. Terjadinya dua kerajaan tersebut itu hanya sebagai rekayasa seorang raja untuk menguji putra mahkota, atau sebenarnya ada maksud lain itu? Jadi adanya dua kerajaan ini salah satunya adalah termasuk ujian juga, Mas. Jadi ujian di mana leluhur yang terdahulu itu ingin melihat dari keturunan mana yang benar-benar bisa mempersatukan kembali dua kerajaan tersebut. Nah, itu nantinya yang akan mendapat julukan Siliwangi. Jadi Siliwangi ini terjadi beberapa kali. Dari Galuh dan Sunda ini juga terjadi perpisahan beberapa kali juga. Dan juga bertemu beberapa kali. Nah, dari raja yang bisa mempersatukan kerajaan Sunda dan Galuh itu nanti yang akan mendapat julukan Siliwangi. Ya. Di antaranya yang pertama itu adalah Prabu Munding Sari itu atau Prabu Niskala Wastu Kencana yang bergelar Siliwangi I, berjuluk Siliwangi I, maaf. Untuk yang kedua adalah Prabu Jaya Dewata atau Niskala Kencana yang berjuluk itu Siliwangi kedua. Kebetulan yang ketiga adalah Siliwangi Prabu Munding Pamekas. Dan Prabu Munding Pamekas itulah yang dia membenang merahkan Pajajaran ke Lewano atau Purworejo ya. Iya, lebih tepatnya ke Purworejo. Kalau zaman dulu mungkin Bagelen, ya. Dulu memang namanya Bagelen. Belum ada Purworejo. Bahkan Lewano juga belum ada nama Lewano. Dan dulu itu juga saya masih ingat di Kabupaten Purworejo itu hari jadinya itu tanggal 5 Oktober tahun di mana prasasti Arahiwang itu ditemukan tahun 901. Dan di belakang hari itu dirubah hari jadi Kabupaten Purworejo itu tanggal 27 Februari di tahun 1831, di mana Cokronegoro itu memindahkan Kadipaten Brengkelan itu menjadi Kadipaten Purworejo. Jadi kalau kita bicara tentang prasasti yang ada di Purworejo, di mana Arahiwang, di mana prasasti itu adalah prasasti Arahiwang, maka itu adalah kebangkitan era Bagelen. Era Bagelen, tepatnya di 9 Masehi, nggih. Kurang lebihnya 9-10 Masehi. Di era Bagelen itulah kita masih bisa membaca tentang sejarah
Pajajaran tidak bisa tertolak dengan sejarah yang ada di bumi Bagelen. Bagelen. Kalau hubungannya sejarah Pajajaran atau Siliwangi di bumi Bagelennya langsung, itu ada nggak Mas yang bisa jenengan sampaikan tentang ini bukan kebenaran, tetapi kita mencoba untuk mengkait-kaitkan. Dan kebetulan juga ya, ini yang mengkaitkan ini adalah seorang yang belum tua, masih muda, dan di situ saya sangat terkagum-kagum di mana dengan seorang yang muda, anak muda, dia mau membaca sejarah yang mungkin orang lain itu nggak mau membaca. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Faisal ini adalah pendapat pribadi, hasil dari studi, ya secara spiritual, atau juga beliau menggunakan cara-cara pada umumnya, membaca dan mendengarkan, ya Mas. Yeah. Semoga apa yang kita sampaikan ini tidak menjadi kontroversi, tetapi yang ingin kita sampaikan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Ayo, kita koreksi, kita buka lagi sejarah-sejarah bumi Nusantara yang ada di sekitar kita. Karena kami berdomisili di Purworejo, ya kita mencoba membuka benang merah sejarah Purworejo itu kemana saja. Atau sejarah Bagelen itu kemana saja. Hubungannya Pajajaran, Siliwangi dengan Bagelen. Seperti apa hubungannya, Mas? Untuk hubungan antara Siliwangi, Pajajaran, dan Bagelen, ini nanti kita merujuknya ke yang lebih tua lagi ini, Mas. Enggak apa-apa. Yang lebih tua. Jadi untuk terah Pajajaran, untuk terah Pajajaran atau dinasti Pajajaran itu di awal mulai dari seseorang yang bernama Sri Mahapunggung atau Sri Mahapunggung. Sri Mahapunggung ini 6 bersaudara. Salah satunya adalah Sri Gatayu, Sendang Garbo, dan Joko Panuwun. Salah satunya di antara itu. Nah, hubungan antara Siliwangi, Pajajaran dengan Nyai Bagelen ini nanti akan merujuk ke tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan, yaitu ada Sri Mahapunggung, Sri Gatayu, kemudian ada Sendang Garbo, dan Joko Panuwun. Oke. Jadi kalau untuk Siliwangi atau Prabu Munding dan seterusnya itu merujuknya nanti naik ke atas itu sampai dengan Sri Mahapunggung. Sri Mahapunggung ini adalah anak pertama, anak pertama. Kemudian anak pertama dari? Nah ini nanti. Oh iya. Ini nanti. Ini anak pertama, ya. Kemudian dari Sri Gatayu. Sri Gatayu ini adalah anak yang keempat. Anak yang keempat. Terus ada satu nama lagi yang bernama Joko Panuwun. Oke. Nah, dari Joko Panuwun dan Sri Gatayu ini mempunyai cucu. Dari Joko Panuwun ini mempunyai cucu yang kita tahu namanya adalah Nyai Bagelen atau Roro Wetan. Kemudian dari Sri Gatayu itu juga mempunyai cucu dari putra Kayumutu itu yang bernama Prabu Awawulangit. Nah, dari memang dulu sudah terjadi kesepakatan antara Sri Gatayu dan Joko Panuwun ini jika mempunyai anak keturunan itu nanti akan dijodohkan. Nah, di situ dibuktikan dengan dijodohkannya antara Nyai Bagelen dengan Prabu Awawulangit. Ini kisah pertemuannya, Mas. Yeah. Nah, sedangkan untuk benang merah antara dari Nyai Bagelen atau nanti terah Bagelen dengan terah Pajajaran itu merujuk ke leluhur Nyai Bagelen sendiri. Naik ke atas lagi. Naik ke atas. Prabu Swelocolo. Yang di situ kita tahu dengan nama Prabu Swelocolo. Jadi memang istilah kalau ada keterkaitan benang merah itu jelas ada karena leluhurnya sama. Prabu Swelocolo adalah ada yang menyampaikan cerita tentang Prabu Swelocolo itu adalah ayah dari Nyai Ageng Bagelen. Tetapi juga ada literasi yang menyampaikan tentang Prabu Swelocolo itu adalah Simbah atau leluhur. Buyut Ya. Jadi kalau buyut itu ya bapaknya Simbah.
Bapak Esi. Betul ya? Iya. Dan Prabu Swilocolo ini dia berhubungan langsung, ada hubungannya Prabu Swilocolo dengan Siliwangi. Siliwangi. Seperti apa hubungannya, Mas? Untuk Siliwangi itu kan berasal dari keturunan Sri Mahapunggung. Sedangkan Sri Mahapunggung ini adalah anak pertama dari Prabu Swilocolo. Sebentar. Siliwangi itu adalah keturunan dari Sri Mahapunggung. Sedangkan Sri Mahapunggung sendiri adalah anak dari Prabu Swilocolo. Berarti otomatis ada benang merahnya, keturunan juga. Oh iya. Iya. Otomatis ada kaitannya. Saya boleh nggak ini kalau menyampaikan pendapat Kerajaan Medang Kamulan atau Prabu Swilocolo yang berkuasa pada zamannya itu, dia adalah dinasti atau era tertua di zaman Kerajaan Jawa. Sepengetahuan saya, Mas, mungkin bisa ini dikatakan era tua, bukan dinasti tapi era tua. Era tua. Era tua. Jadi memang di peradaban tua. Iya. Peradaban sampai tua. Tadi jenengan menyampaikan jika Siliwangi atau Pajajaran itu dimulai dari Sri Mahapunggung. Sri Mahapunggung. Sedangkan Sri Mahapunggung sendiri adalah putra dari Prabu Swilocolo. Putra dari Prabu Swilocolo. Ya sulit. Saya menerimanya masih sulit ini. Saya masih sulit untuk bisa menerima. Dikarenakan begini, saya mencoba untuk memudahkan pola pikir saya. Kalau di era Prabu Swilocolo dengan anak-anaknya itu kan mereka menggunakan bahasa Jawa atau Sanskerta, di mana dulu itu ada kisah yang menyampaikan tentang Aji Saka Hanacaraka Datasawala. Mereka menggunakan bahasa Jawa. Jawa kita ya, Jawa Tengah. Sedangkan kalau di Pajajaran itu kan mereka menggunakan bahasa Jawa tetapi bahasa Jawa Sunda. Sunda Pukun. Kok sulit untuk saya menyambungkan itu. Prabu Siliwangi ini kenapa menggunakan bahasa Sunda atau Sunda Pukun? Jadi menyesuaikan daerah sana, daerah Jawa Barat yang juga dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan pada masa Kerajaan Tarumanegara. Jadi untuk Kerajaan Sunda dan Galuh itu dulu memang pernah berada di bawah atau di bawah naungan Kerajaan Tarumanegara. Nah, otomatis karena berada di bawahnya menggunakan bahasa yang menyesuaikan. Oh, gitu. Ini saya kalau ada koreksi, ya saya harus dikoreksi. Tetapi ini kita saling berbagi informasi dan pengalaman, dan kita harus saling belajar. Era Prabu Siliwangi itu apakah mungkin Prabu Siliwangi itu bukan bakal cikal Sunda? Bukan ya. Karena bahasa Sunda sendiri atau Sunda tersendiri itu tidak dimulai dari era Siliwangi. Seperti itu ya? Iya. Nah, kalau seperti itu saya masih bisa nyambung nih antara dari Kerajaan Medang Kamulan, Prabu Swilocolo mempunyai putra Sri Mahapunggung salah satunya. Dan Sri Mahapunggung tersebut jenengan tadi menyampaikan adalah Siliwangi yang tertua. Itu sempat beberapa hari yang lalu. Tertua bukan yang pertama masuknya, Mas? Leluhur dari Siliwangi. Sri Mahapunggung itu juga mempunyai nama lain. Lebih tepatnya kemarin malam Jumat nih. Istilahnya saya dapat firasat. Itu pun juga saya nggak menginginkan, tidak merencanakan. Tapi kebetulan waktu saya tidur saya dapat firasat melalui mimpi. Di mimpi itu, pada malam itu juga saya didatangi dengan dua sosok, cuman datangnya tidak bersamaan. Yang pertama itu menggunakan yang kita kenal mungkin istilah apa?
caping atau tarian. Nah, beliau yang mendatangi saya ini menggunakan pakaian biasa dan mungkin seperti jarik tapi pendek hanya sebatas lutut, dan bajunya itu mungkin bisa dikatakan seperti baju rakyat jelata pada zamannya. Kayak Baduy ngono ya, Pak. Ya, biasa seperti itulah, intinya nggak ada kemewahan sama sekali. Busana rakyat biasa. Iya. Dan di situ beliau juga menyampaikan namanya adalah Eyang Cipra. Yang barusan Mas Faisal sampaikan itu adalah perjalanan atau kisah spiritual. Di mana kisah itu masih berhubungan juga dengan apa yang menjadi pembahasan kita ya, Mas. Lanjutkan, Mas. Apa yang menjadi pengalaman jenengan? Dari Eyang Cipra ini saya cuma mendapat pesan, Mas ya. Mendapat pesan. Intinya jangan sampai kita menjadi generasi yang durhaka dengan leluhur. Karena pada zaman sekarang banyak mungkin dari kita yang sudah melupakan leluhur. Jadi kita nggak mau nguri-nguri, nggak mau mendoakan, bahkan marak sowan ke makam leluhur saja mungkin bisa dikatakan sangat jarang. Nah, ternyata dari fenomena-fenomena yang terjadi ini salah satu leluhur, saya juga heran kenapa kok sampai istilahnya mendatangi lewat mimpi gitu loh, dan menyampaikan pesan seperti itu. Nah, ini pesannya seperti Mas, tolong diulangi. Pesannya gini, intinya kita sebagai generasi muda ini jangan sampai melupakan sejarah leluhur. Jadi kita nggak boleh menjadi generasi yang durhaka. Karena yang mungkin kita tahu ya, kadangkala jika leluhur kita sudah nggak ada, itu kan seringkali banyak yang berpikir, oh ya sudah meninggal, berarti sudah putus hubungan. Akhirnya tidak memikirkan leluhur seperti itu. Kita harus mau, bahkan ya berani lah, menyampaikan atau mencari kejelasan tentang benang merah sejarah. Terutama leluhur sendiri. Terutama leluhur kita sendiri. Dan ini juga mungkin ada hubungannya dengan apa yang menjadi tema kita. Tema, benar sekali. Saya sempat berpikir sampai situ, Mas Ari. Karena istilahnya saya mendapat... Tema kita ini kan mencari atau meluruskan, mencoba untuk melihat benang merah itu secara jelas. Benar sekali. Walaupun kami sadar apa yang kita sampaikan ini, insya Allah ya mungkin berbeda dengan benang merah atau pengalaman sejarah, baik tulisan maupun spiritual, mungkin dengan cerita yang teman-teman pahami. Tetapi mudah-mudahan dengan apa yang berbeda, terus menggali dan mempelajari, insya Allah di situ kita akan bertemu di titik yang sama. Kita akan bertemu di titik yang sama, di mana titik itu adalah titik milik bersama. Benar. Sejarah itu bukan milik saya, bukan milik beliau, bukan milik Anda, tetapi milik bersama. Bentuk dari pertanggungjawaban kita nanti kepada generasi yang akan datang. Benar. Jangan sampai, Mas, anak-anak kita itu nggak ngerti sejarah simbah buyutnya orang-orang sebelum mereka, bahkan mereka tidak pernah mendengar atau tidak tahu sama sekali tentang sejarah Bumi Nusantara. Benar sekali. Dikarenakan, ya maaf ya, banyak teman-teman yang sampai hari ini masih berpikir atau meyakini tentang ojo kok ceritake. Nah, kok ceritake nanti terjadi sesuatu hal yang maaf tidak diinginkan. Ya oke, itu kita pisahkan. Yang menurut pengalaman pribadi atau kepercayaan itu sebagai sakral tidak dibuka, ya monggo. Tetapi minimal yang harus bisa dibuka, ya dibuka saja. Kan seperti itu. Iya, benar. Kita ambil segi positifnya saja. Peninggalan sejarah. Di mana Pasundan meninggalkan tilas sejarahnya dengan ada prasasti atau sesuatu yang ditinggalkan dan kita masih bisa pelajari. Melompat ke Majapahit, itu pun masih ada peninggalan yang masih bisa kita pelajari atau kita saksikan bersama lah.
di era Majapahit sebelumnya Singasari pun masih bisa dipelajari dengan jelas itu peninggalan-peninggalannya. Termasuk di era baru Kadipaten Loan itu masih ada peninggalannya dan masih bisa dipelajari. Yang saya gumun, Mas, banyak orang yang bercerita tentang Kerajaan Bagelen. Itu adalah kerajaan tua. Dan Kerajaan Bagelen itu kerajaan yang makmur, termasyur lah. Tetapi kenapa dengan nama besar dan kemasyurannya, Nyi Ageng Bagelen memimpin pemerintahan Kerajaan Bagelen, itu kok kita tidak bisa menemukan peninggalannya itu.